itu sering banget salah paham sama orang, padahal kita ada ngomong jelas loh. Karena komunikasi itu bukan hanya sekedar ngomongin, tapi soal bagaimana otak dan perasaan kita memproses informasi. Itu namanya psikologi komunikasi. Hah? Jadi komunikasi itu kayak membaca pikiran gitu? Telepati dong? Bukan gitu San maksudnya. Jadi gini, komunikasi dipengaruhi oleh emosi, persepsi, dan motivasi. Jadi bukan kata-kata doang yang penting. Nah, benar sekali. Saat kamu menerima pesan, otak kamu sedang menerima stimuli. Nah, itu diolah dengan pengalaman dan emosi kamu. Nah, proses tersebut dinamakan mediasi internal. Halo semua, saya Alfian. Kali ini, mari kita pahami dulu apa itu psikologi komunikasi dan mengapa itu penting untuk kita. Komunikasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Setiap hari, kita terlibat dalam berbagai bentuk komunikasi, baik secara lisan, tulisan, visual, maupun melalui ekspresi dan bahasa tubuh. Namun, komunikasi bukan hanya soal menyampaikan atau menerima pesan saja. Lebih dari itu, komunikasi juga berkaitan erat dengan cara kita berpikir. Disinilah aspek psikologi komunikasi memainkan peranan penting. Psikologi komunikasi adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara proses mental seperti persepsi, emosi, motivasi, dengan perilaku komunikasi manusia. Ilmu ini membantu kita memahami mengapa seseorang bisa menanggapi sebuah pesan dengan cara tertentu, atau kenapa dua orang bisa memberikan interpretasi yang berbeda terhadap informasi yang sama. Misalnya, pernahkah kamu mengalami situasi di mana kamu bermaksud menyampaikan suatu pesan secara netral, tapi orang lain malah tersinggung? Hal ini sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi, latar belakang, kondisi, atau emosional saat komunikasi berlangsung. Pemahaman tentang psikologi komunikasi sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Pemahaman ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Di lingkungan kerja, psikologi komunikasi penting untuk meningkatkan efektivitas, kolaborasi, dan mencegah kesalahpahaman, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk saat kita berinteraksi di media sosial, pengetahuan ini bisa membantu kita lebih peka dalam menyampaikan pesan dan bijak dalam merespon. Dengan pemahaman psikologi komunikasi, kita tidak hanya mencapai komunikator yang lebih baik, tapi juga menjadi individu yang lebih empatik dan reflektif. Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi itu apa sih? Psikologi komunikasi adalah cabang ilmu yang mengkaji proses dan perilaku dalam aktivitas komunikasi, baik dalam konteks interpersonal maupun intrapersonal, antar kelompok maupun komunikasi massa. Istilah komunikasi sendiri dalam bahasa Latin adalah communis, yang berarti sama, menandakan proses penyampaian pesan untuk menciptakan pemahaman bersama antara komunikator dan komunikan. Secara umum, komunikasi mencakup segala bentuk perilaku, baik verbal seperti berbicara dan menulis, maupun nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa isyarat yang ditanggapi oleh pihak lain. Dalam pengertian sempit, komunikasi merupakan proses pengiriman pesan yang disengaja dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pikiran atau perilaku. Komunikasi merupakan aktivitas sosial yang bersifat dinamis dan interaktif, serta menjadi pondasi utama terbentuknya sebuah masyarakat. Melalui komunikasi, individu saling berbagi informasi, ide, dan nilai untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sejarah perkembangannya, ilmu komunikasi banyak dipengaruhi oleh psikologi. Beberapa tokoh pelopor komunikasi seperti Kurt Lewin dan Paul Lazarsfeld memiliki latar belakang psikologi. Psikologi komunikasi sendiri berkembang
dari pendekatan psikologi sosial karena fokus utama adalah perilaku manusia dalam konteks interaksi sosial. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia memberikan landasan untuk memahami bagaimana persepsi, emosi, motivasi, kepribadian, serta latar belakang budaya mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Komunikasi bukan hanya soal penyampaian pesan, tetapi juga bagaimana pesan itu diproses secara mental oleh penerima, serta bagaimana respon atau efeknya dari penerima itu muncul. Menurut Visser, dalam psikologi komunikasi terdapat dua aspek penting. Yang pertama, peristiwa mental, proses internal seperti persepsi, interpretasi, dan penilaian terhadap pesan. Dan yang kedua, peristiwa perilaku, reaksi nyata yang terlihat ketika seseorang berkomunikasi. Psikologi komunikasi berupaya mendeskripsikan bagaimana proses komunikasi terjadi secara psikologis, memprediksi efek atau respon dari pesan komunikasi, mengendalikan atau mengarahkan proses komunikasi agar mencapai tujuan tertentu. Untuk komponen utama dalam psikologi meliputi komunikator, yaitu pengirim pesan, komunikan, penerima pesan, serta berbagai faktor personal seperti emosi, sikap, kepercayaan, dan pengalaman yang mempengaruhi proses komunikasi sendiri. Terima kasih. Saya Takim dan sekarang kita masuk ke pendekatan psikologi dalam komunikasi serta tanda komunikasi yang efektif. Menurut Visser ada 4 pendekatan utama dalam psikologi komunikasi. Yang pertama, penerimaan stimuli secara inderawi. Bagaimana otak kita menerima sinyal dari panca indera. Yang kedua, mediasi internal, proses mental dalam mengolah informasi. Yang ketiga, prediksi respon, meramalkan reaksi berdasarkan pengalaman. Yang keempat, peneguhan respon, penguatan terhadap perilaku tertentu yang dianggap efektif. Lalu bagaimana ciri komunikasi yang efektif? Ada 5, yaitu dari pengertian, pesan dimengerti sesuai maksudnya, kesenangan komunikasi berlangsung dengan suasana yang menyenangkan, pengaruh sikap komunikasi mampu mengubah atau membentuk sikap, hubungan baik membangun ikatan sosial yang kuat, tindakan nyata komunikasi melakukan sesuatu sesuai harapan komunikator. Efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh pemahaman psikologi terhadap lawan bicara. Hai, saya Arnauli. Mari kita bahas tentang ruang lingkup psikologi komunikasi. Ruang lingkupnya sangat luas, meliputi 3 komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antar individu dalam relasi sosial berlangsung. Yang kedua, komunikasi kelompok, komunikasi yang terjadi dalam tim, komunitas, atau organisasi. Yang ketiga, komunikasi massa, ialah pesan yang disampaikan kepada khalayak luas melalui media massa dan media sosial. Dari sudut pandang psikologi, komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian energi, informasi melalui sistem saraf hingga menghasilkan persepsi. Setiap komunikasi menciptakan pesan antar pribadi dan menimbulkan respon mental dan perilaku. Dalam kamus Dictionary of Behavioral Science bahkan menyebutkan bahwa komunikasi adalah segala proses yang memengaruhi sistem lain melalui sinyal. Di psikoterapi pun komunikasi dipandang sebagai pesan pasien terhadap terapisnya. Terima kasih. Halo, saya Muhammad Sandi Aulia. Di bagian akhir ini saya akan membahas fungsi dan penerapan psikologi komunikasi dalam kehidupan nyata. Yang pertama, fungsi komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada to inform atau untuk memberikan informasi. Yang kedua ada to entertain untuk menghibur. Yang ketiga ada to persuade untuk mempengaruhi. Psikologi komunikasi biasanya juga digunakan dalam dunia kerja, pendidikan, konseling, hingga pemasaran. Ketika kita bisa memahami pikiran dan perasaan orang lain, maka kita akan dapat menyampaikan pesan
yang lebih mengena dan tepat sasaran. Sebagai contoh, misalnya iklan pada perusahaan Tokopedia. Perusahaan Tokopedia setiap tahunnya meluncurkan kampanye Ramadan Ekstra yang menggabungkan bulan suci dengan promo besar-besaran. Kampanye tersebut tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga syarat dengan penerapan psikologi komunikasi dalam pemasaran. Yang pertama mengandung daya tarik emosional. Bulan Ramadan identik dengan nilai-nilai kekeluargaan, berbagi, dan spiritualitas. Tokopedia menyentuh sisi emosional konsumen dengan menampilkan iklan yang penuh kehangatan, buka bersama keluarga di rumah, dan pesan kebaikan. Strategi tersebut menciptakan ikatan emosional yang kuat antara merek dan konsumen, yang seringkali lebih efektif daripada promosi harga. Yang kedua ada framing positif. Tokopedia memosisikan belanja online sebagai bentuk persiapan dan berbagi kebahagiaan di bulan suci. Narasi seperti belanja buat yang tersayang atau berbagi lebih mudah itu membingkai aktivitas konsumtif menjadi sesuatu yang positif dan bermakna. Yang ketiga ada kelangkaan. Tokopedia menyisipkan elemen seperti flash sale, ekstra diskon harian, dan promo waktu terbatas selama Ramadan. Nah, ini memanfaatkan prinsip kelangkaan tadi, yaitu ketika konsumen merasa harus membeli barang tersebut gitu, karena takutnya kehabisan atau dalam bahasa sekarang FOMO ya. Yang ketiga ada social proof atau influencer. Yang keempat ada social proof dan influencer. Tokopedia menggandeng artis dan influencer Islami seperti ustadz atau artis yang identik dengan citra positif dan religius. Ini menimbulkan efek bukti social proof tadi ya, di mana konsumen cenderung percaya dan tertarik karena tokoh tersebut dianggap sesuai dengan nilai-nilai Ramadan. Yang kelima, warna dan simbol religius. Dalam iklan Ramadan Ekstra di Tokopedia menggunakan elemen visual seperti warna hijau, emas, ada bulan sabit, lentera, dan masjid yang memberi kesan religius dan hangat. Itu adalah bentuk komunikasi nonverbal yang secara psikologis membangun suasana Ramadan dan menciptakan kenyamanan sosial.